Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'd. Marilah kita awali taklim kita pada kesempatan ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita tujukan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, pada para guru kita, khususnya mereka yang telah mengajar kita agama, pada para orang tua kita, bapak, ibu kita, kakek, nenek kita, serta keluarga kita dan saudara kita seagama, kepada mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, al-ahya minhum wal amwat, kepada muallif kitab ini, dan pada para pendiri dan para pengurus masjid ini, serta kita iringi niat mudah-mudahan taklim kita ini senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipanjangkan umur kita, semoga ditetapkan iman dan Islam kita, semoga dimaafkan segala dosa kita, semoga dimaafkan segala dosa keluarga kita, semoga dimaafkan segala dosa kedua orang tua kita, semoga dijauhkan dari malapetaka, semoga dimurahkan rezeki kita, semoga dimudahkan segala urusan kita. Semoga Allah menjadikan kita yang selalu istiqomah dalam mengerjakan ibadah, dan semoga Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pembahasan kita masih lanjutan dari pembagian waktu setelah sholat duha. Sekarang yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Al-halatu tsalitsatu antashtaghila bima yasilu minhu khairun ilal muslimina wa yadkhulu bihi syururun ala qulubil mu'minina aw yatayassaru bihil a'malus salihatu lis-salihina ka khidmatil fuqaha'i wasufiyati wa ahli dini wa taraddudu fi ashghalihim wa taraddudi fi ashghalihim wasa'yi fi it'amil fuqara'i wal masakin wa taraddudi mathalan alal mardo bil iyadati walal janaizi bitashyi'i fa kullu dzalika afdalu minan nawafil fa inna hadhihi ibadatun fiha rifqun lil muslimin. Maksudnya al halatul tsalitsatu, keadaan yang ketiga, antashtaghila, yaitu supaya sibuk kamu, bima dengan sesuatu, yasilu yang bisa sampai, minhu darinya, khairun kebaikan, ilal muslimina kepada orang-orang Islam, wa yadkhulu dan masuk, bihi dengannya, sururun menggembirakan, ala qulubil mu'minina atas hati orang-orang yang beriman, aw yatayassaru atau jadi mudah, bihi dengannya, al-a'malus sholihatu perbuatan-perbuatan baik,
lissolihina, kepada orang-orang yang solih, orang yang baik, kakhidmatil fuqaha'i, seperti melayani atau membantu orang yang alim fikih, wasufiyati dan ahli tasawuf, wa ahli dini dan ahli agama, wa taraddudi dan berulang-ulang fi ashghalihim, di dalam ngurusin mereka, wasai dan berusaha fi id'amil fuqara'i, di dalam memberikan makan pada orang-orang fakir, wal masakini dan orang-orang miskin, wat taraddudi dan berulang-ulang masalan umpamanya, alal mardo pada orang-orang yang sakit, bil iyadati dengan menjenguk, walal janaizi dan pada janazah orang yang meninggal, bitasyi'i dengan mengantar ke kuburan, fakullu dzalika maka semua itu afdalu lebih utama, minan nawafili dari perbuatan yang sunnah. Fa inna hadhi maka sesungguhnya ini semuanya, ibadatun adalah ibadah, fiha yang ada di dalamnya rifkun manfaat lil muslimina bagi orang-orang Islam. Jadi setelah kita pelajari pembagian waktu yang pertama, yang kedua, sekarang yang ketiga setelah sholat duha, al-halatus tsalitsatu antashtagila bima yasilu minhu khairun ilal muslimin, yaitu kita supaya sibuk dengan sesuatu yang bisa menyampaikan kebaikan kepada orang-orang Islam. Maksudnya kita harus berusaha untuk menjadikan orang Islam itu baik bagaimana? Tentunya kita dengan tolong menolong. Kita punya harta, tolong dengan hartanya. Kita punya tenaga, tolong dengan tenaganya. Kita punya ilmu, tolong dengan ilmunya. Jadi garis besarnya kita harus mau membantu kepada orang-orang Islam yang memerlukan. Perlu ilmu, perlu ngaji dia, kita bisa ajarin. Jangan sampai kita bisa membaca Al-Quran misalnya, ada orang perlu ingin belajar Al-Quran, datang ke kita. Waktu ada, ilmu sudah bisa, tapi tidak mau mengajarkannya. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Harus mau mengajarkan. Sebab kalau kita punya ilmu, tidak mau untuk mengajar orang lain, ada orang perlu belajar Al-Quran, ingin sekali bisa membaca Al-Quran, datang ke kita, tolong bang ajarin ya bacaan Al-Quran. Kita bisa, waktu ada, tapi tidak mau ngajarin, bahaya semacam itu, bahaya. Rasulullah pernah menyatakan, man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamati bilijamin minnar. Siapa yang ditanya tentang ilmu, suruh ngajar misalnya, tolonglah ajarin saya, tuh. Tidak mau, fakatamahu, ilmunya disembunyikan, enggak, saya enggak mau ngajarin kamu. Padahal waktu ada, ilmunya ada, tuh. Tidak mau. Kalau itu terjadi uljima, maka orang itu nanti akan dikekang yaumal qiyamah, pada hari kiamah, bilijamin minnar, dari kekangan api neraka. Kekang itu seperti kuda, tahu kuda, untuk narik delman.
kuda untuk narik delman, dikekang biar nurut pada majikannya, kusirnya. Bagaimana kekangnya? Kekangannya bagaimana? Kalau kuda dikekang, di mulut itu dimasukin besi. Lihat aja kuda itu kalau naik delman, narik delman, dimasukin besi. Tuh. Udah dimasukin besi, sebelah kanan besinya, misalnya ini besinya, dikasih iketan. Sebelah kiri juga iketan. Ini besi ini yang dimasukkan ke mulut. Terus ini ada ikatannya, taruhlah tambangnya panjang kanan kiri, dipegang oleh kusirnya. Itu namanya kekang. Kekangan kuda begitu. Ditarik oleh kusirnya. Kuda bisa jalan, lari. Ditarik, berhenti. Tuh. Itu kekangan. Jadi orang yang punya ilmu suruh ngajar, tentunya bisa, udah punya ilmu, waktunya ada, waktunya luang, waktunya longgar, tidak mau. Nah, orang itu nanti akan dikekang oleh Allah pada hari kiamat dengan kekangan api neraka. Besi dimasukkan ke mulut, kanan kiri ada talinya, ditarik-tarik oleh malaikat. Ini siksaan orang yang tidak mau mengajarkan ilmunya. Begitu tuh. Masya Allah, ngeri. Jadi kalau kita suruh ngajar, sekali lagi, waktu ada, tentunya ilmunya juga ada, harus mau. Nah, yang semacam itu yang termasuk apa yang kita pelajari pada malam hari ini. Antastagila bima yasilu minhu khairun ilal muslimin. Kita supaya sibuk dengan sesuatu yang ada di dalamnya kebaikan, kesenangan untuk orang Islam. Punya harta, sedekah dengan hartanya, gitu. Punya tenaga, sedekah dengan tenaganya, begitu kan? Agar kaum muslimin itu senang. Wa yadkhulu bihi sururun ala qulubil mu'minin, dan masuk dengannya rasa gembira di dalam hati orang mukmin. Jadi kita supaya mau menyenangkan hati orang mukmin. Menyenangkan hati orang mukmin itu termasuk amal yang utama. Rasulullah pernah menyatakan, afdalul a'mali idkhalus sururi 'alal mu'minin. Amal yang paling utama yaitu idkhalus surur, memasukkan rasa senang alal mu'minin, pada orang-orang mukmin. Jadi kalau seseorang menyenangkan orang mukmin, itu berarti mengerjakan perkara, mengerjakan amalan yang afdol, yang paling utama. Begitu. Senangkan. Apalagi sama keluarga. Senangkan tuh keluarga ya. Istri disenangkan, anak disenangkan, keluarga senangkan, begitu. Senangkan. Idkhalus surur, menyenangkan, memasukkan rasa senang. Aw yatayassaru bihil a'malus sholihah lis-sholihin, atau mudah dengannya pekerjaan-pekerjaan yang baik untuk orang-orang solih, orang yang baik. Maksudnya bagaimana? Maksudnya mau mengerjakan sesuatu yang bisa membikin orang solih itu rasanya senang. Contoh, kahidmatil fuqaha wasufiyati wa ahli dini wa taraddudi fi asqalihim. Seperti membantu orang-orang yang alim, menjadi khodamnya, menjadi pelayan orang alim. Itu bagus. Maka kalau di pesantren itu kan ada ya, kiai, ada pembantunya yang khusus. Kamar mandinya itu baknya diisi. Kalau di kampung dulu nggak ada pakai seperti sanyo sekarang. Sedotan air pakai pompa nggak ada. Nimba, tahu nimba kan ya? Ditimba, kolam kiai diisi. Tuh, kotor dibersihkan. Kiai mau ngaji, mau ngajar, maksud saya,
mengajar, kitabnya dibawain, tempatnya dirapihkan. Itu khidmah pada kiai. Khidmah pada kiai. Nah, yang semacam itu sangat dianjurkan, sangat dianjurkan. Kiai ingin minum, dikasih minumnya, tuh. Gitu. Nah, dulu waktu saya di pesantren begitu. Kiainya waktu itu udah sepuh, 70 tahun lebih, udah sepuh. Punya khodam, pelayan khusus. Pelayan itu ngurusin kiai, nggak ngurusin halaman kotor dia nyapu, nggak. Dia khusus ngurusin kiai, ngurusin tempat mandinya, ngurusin pakaiannya, ngurusin kitabnya. Kalau mau ngaji, mau ngajar tuh di masjid dia yang bawa. Waktu itu kiai udah sepuh. Kalau mau ngajar tuh kiai nggak duduk begini, udah nggak sanggup duduk, berbaring pakai kasur. Kalau berbaring bagaimana? Ya kitabnya diisi begini, kitabnya di atasnya, begitu. Udah sepuh. Kiai selesai ngajar, kasurnya dibawa lagi, digulung, dipanggul, khodamnya itu bawa pulang. Berapa lama? Tahunan, bukan sehari 2 hari, sebulan 2 bulan, enggak, tahunan. Dia ikut ngaji biasa tuh, khodamnya. Dengan keberkahan kiai, khodam itu setelah mukim di rumah jadi kiai, muridnya banyak. Nah, itu muridnya banyak. Nah, itu tuh. Itu membantu orang-orang yang alim, gitu. Kalau kiai datang mau sholat berjamaah, datang, masuknya lewat pintu depan sana. Kiai masuk, sendal ada di depan pintu masjid. Santri itu berebut ngambil sendalnya, iya ngambil. Dimiliki? Bukan. Berebutnya apa? Dibalik. Kalau baru masuk kan sendalnya masih menghadap ke sini. Santri, murid itu berebut membalik sendalnya kiai, dihadapkan ke sana. Tujuannya apa? Biar kiai nanti kalau mau pulang gampang pakai sendalnya, gampang. Dan tempat sendal kiai udah dibikin khusus. Jadi santri itu nggak ada yang berani nempatin sendal di sini, di tempatnya kiai, nggak boleh, nggak berani. Nah, itu begitu tuh. Jadi khidmah, melayani kiai, melayani orang alim, melayani ahli tasawuf. Bagus banget tuh, bagus banget. Kalau memang bisa kita lakukan, begitu ya. Kita teruskan. Wasa'i fi it'amil fuqara wal masakin. Dan kita berusaha untuk mau memberikan makanan kepada orang-orang fakir dan miskin. Ya, kita berusaha, belajar, tangan di atas, jangan di bawah. Tangan di atas berarti apa? Pemberi. Jangan di bawah terus. Kalau di bawah terus kan minta. Maka Nabi berkata, al yadul ulya khairun minal yadi sufla. Tangan di atas lebih bagus daripada tangan yang di bawah. Tangan di atas berarti pemberi, tangan di bawah begini. Yang lebih bagus yang di atas, kata Nabi. Jadi kita harus berusaha. Belajar jadi pemurah, jangan menggenggam terus tangan kita, jangan. Maka belum lama kan saya khutbah di sini ya. Kemarin Jumat yang satu lagi ya. Itu kalau nggak salah menerangkan kenapa Nabi Ibrahim diangkat menjadi kekasih, begitu kan? Yang sholat Jumat di sini masih ingat. Kenapa Nabi Ibrahim diangkat menjadi Khalilullah, kekasih Allah, gitu. Ditanya oleh seorang sahabatnya kan, li ayyi syai'in ittakhadhakallahu khalilan. Nabi,
Nabi Ibrahim kan diangkat menjadi nabi, ya. Kok diangkat juga menjadi kekasih Allah? Kenapa? Sebabnya apa? Dijawab oleh Nabi Ibrahim, bisalah sati asya, sebab 3 perkara. Tolong terangkan, tuh. Diterangkan oleh Nabi Ibrahim. Pertama, dengar baik-baik katanya. Ikhtartu amrallahi ala amri ghairihi. Saya selalu mengutamakan, saya selalu pilih urusan Allah daripada urusan yang lain. Kalau ini ada perintah Allah, urusan Allah, dan ini ada urusan manusia, oleh Nabi Ibrahim yang didahulukan ini urusan Allah. Jadi kalau urusan Allah itu sangat diutamakan oleh Nabi Ibrahim. Waktu Jumat lalu dikasih contohnya kan. Contoh, Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah suruh nyembelih anaknya. Siapa namanya? Ismail. Malam tanggal 8 bulan Zulhijjah, Nabi Ibrahim mimpi. Ibrahim, sembelih anak kamu. Nih, sembelih anak kamu. Ini perintah dari Allah. Terus akhirnya bangun. Sudah bangun, pagi harinya, tanggal 8 berarti belum dilaksanakan. Kenapa? Sebab masih ragu, ini impian benar dari Allah atau dari setan. Sebab setan juga bisa membuat seseorang mimpi, belum dilaksanakan. Itu malam tanggal 8 Nabi Ibrahim mimpi begitu. Maka tanggal 8 Zulhijjah disebut hari Tarwiyah, hari impian. Terus malam tanggal 9-nya Nabi Ibrahim mimpi lagi. Ibrahim, sembelih anak kamu itu Ismail. Mimpi yang kedua kali. Nah, mimpi yang kedua kalinya malam tanggal 9 itu udah mantap. Ini impian pasti dari Allah. Maka hari atau tanggal 9 itu disebut hari Arafah. Ya, sampai sekarang juga hari Arafah. Hari Arafah. Arafah itu pengetahuan Nabi Ibrahim, keyakinan Nabi Ibrahim bahwa impian itu pasti datangnya dari Allah. Pagi hari tanggal 9, Nabi Ibrahim belum melaksanakan. Loh, katanya mengutamakan perintah Allah. Iya mengutamakan, tapi ini kan ada urusannya dengan nyawa seseorang. Harus musyawarah dulu. Maka pas tanggal 9, istrinya, terus Ismail yang mau disembelih, itu dikumpulkan. Kumpul. Sudah kumpul, musyawarah. Istri, anakku Ismail, gitu kan. Saya 2 malam berturut-turut mimpi. Disuruh oleh Allah suruh nyembelih kamu Ismail. Saya mau tanya ini. Pertama tanya sama ibunya. Bagaimana Bu? Saya suruh nyembelih anak ibu. Anak satu-satunya ini suruh disembelih. Bagaimana Bu? Tuh, musyawarah. Kata ibunya Ismail, istrinya Nabi Ibrahim, silakan kerjakan. Ini perintah Allah. Bagaimana Ismail, pendapat kamu? Saya suruh nyembelih kamu. Mati kamu nanti Ismail. Laksanakan. Saya tidak takut. Ini perintah Allah, laksanakan. Begitu. Akhirnya tanggal 10 bulan Zulhijjah, Nabi Ismail disembelih oleh bapaknya yaitu Nabi Ibrahim. Maka tanggal 10 disebut hari Nahar, hari penyembelihan. Begitu. Iya, disembelih hari Nahar. Waktu disembelih bagaimana? Nabi Ismail ternyata berdiri di sampingnya, yang disembelih diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gibas, kambing besar. Lah yang kita ambil pelajaran bagaimana? Nabi Ibrahim selalu mengutamakan urusan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang kedua Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim berkata, "Wa mahtamamtu bima takaffalallahu li." Saya tidak pernah menyesal, saya tidak pernah ngeri, saya tidak pernah gusar dengan beban yang diberikan oleh Allah kepada aku.
Beban seberat apapun itu yang diberikan oleh Allah pada saya terima dengan senang hati. Tuh Nabi Ibrahim. Diterima dengan senang hati. Kita ambil contohnya lagi. Nabi Ibrahim pernah dihukum oleh Raja Namrud. Dibakar hidup-hidup. Coba. Diputuskan oleh hakim. Ibrahim harus dihukum dibakar hidup-hidup. Ibrahim akhirnya ngikutin aja, senang, gembira. Padahal mau dibakar, tapi senang. Setelah dibakar, api unggunnya udah mati, padam. Ternyata Nabi Ibrahim masih segar bugar, nggak kejilat oleh api sedikit pun. Tuh, itu kan beban berat banget dari Allah. Tapi oleh Nabi Ibrahim diterimanya dengan senang hati. Nah, itu yang kedua. Jadi kita bisa mudah-mudahan bisa mencontoh apa yang dikerjakan oleh Nabi Ibrahim. Seberat apapun ujian yang diberikan oleh Allah pada kita terima dengan senang, gitu. Itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga, apa Nabi Ibrahim? Yang ketiga, dengar baik-baik. Wa ma ta'asyaitu wa ma takhadaitu illa ma'ad dhaif. Saya tidak pernah makan malam dan tidak pernah makan siang kecuali bersama-sama dengan tamu. Tuh, dengan tamu. Nabi Ibrahim kalau makan selalu ada temannya, ada tamu. Kalau makan sendirian nggak mau. Satu saat Nabi Ibrahim disuruh sama istrinya. Mungkin kalau bahasa kita, Pak, makanan sudah tersedia di ruang makan. Silahkan makan. Baik. Nabi Ibrahim berangkat ke ruang makan. Benar, makanan sudah tersedia. Tapi mau makan sendirian. Nabi Ibrahim minta izin pada istrinya. Ibu, iya Pak, saya mau keluar dulu. Loh, mau kemana Pak? Makanan sudah tersedia, tinggal makan kok keluar dulu. Saya kalau makan sendirian gak enak. Saya mau cari tamu, saya mau cari kawan, mencari teman untuk saya ajak makan dengan saya. Oh silakan. Akhirnya Nabi Ibrahim berangkat keluar dari rumah mencari teman. Sampai berapa mil tuh Nabi Ibrahim cari kawan? Sampai 4 mil. Sampai 4 mil. Coba kalau 1 mil 1,5 kilometer, 4 mil berapa kilometer? 6 kilometer. Iya, 1,5 kali 4 kan? 6 kilometer. 6 kilometer kira-kira di sini Senayan ya. Sini Senayan tuh lapangan bola. Itu berangkatnya 6 kilometer. Pulangnya 6 kilometer lagi, 12 kilometer. Itu untuk mencari teman untuk diajak makan. Itu oleh Nabi Ibrahim. Kita bayangkan. Bayangkannya bagaimana? Kalau Nabi Ibrahim mencari temannya itu siang hari, terang. Saat itu belum ada listrik. Kalau Nabi Ibrahim mencari temannya malam, kira-kira bagaimana? Gelap nggak ya waktu itu? Ada listrik belum kita kira-kira ya? Belum ada. Zamannya Nabi Ibrahim belum ada listrik. Belum ada listrik. Masih gelap. Kalau mencari kawannya malam hari, coba bayangkan. Nabi Ibrahim begitu dilaksanakan. Yang kita ambil pelajaran bagaimana? Nabi Ibrahim murah sekali. Buka tangan. Buka tangan. Sampai mau makan cari teman. Cari teman. Begitu. Nah di sini begitu juga. Wasa'i fi it'amil fuqara wal masakin. Berusaha untuk memberi makan kepada orang fakir dan miskin. Oh bagus banget, bagus banget. Insya Allah diangkat menjadi kekasih Allah. Orang yang dermawan, orang yang murah, begitu. Gitu ya. Hendaknya kita bisa. Tuh. Terus wattaraddudi masalan, dan berulang-ulang seumpamanya alal mardho bil yadati, menengok orang sakit. Kalau ada kawan sakit ditengok. Ada kawan sakit ditengok. Salat berjamaah. Biasanya si fulan ada. Ini enggak ada nih. Subuh enggak ada. Lohor enggak ada juga. Asar enggak ada juga. Tanya, si fulan kemana? Subuh, zuhur, asar, 3 waktu nih. Enggak masuk, enggak sholat berjamaah. Kemana kira-kira? Sakit.
Tuh. Sakit? Iya. Di mana? Di rumah. Tengok. Begitu. Duh Pak Ustadz, ya. Saya mau nengok enggak bawa buah tangan gimana? Enggak apa-apa. Ini nomor 2 nih buah tangan. Tengoklah dulu. Sampai di rumahnya ditanya, sakit apa fulan? Tuh rasanya begini. Ya, tanya. Ya, saya bisanya doakan ya. Mudah-mudahan cepat sembuh. Mudah-mudahan cepat sembuh. Wah, udah senang banget ada orang sakit didoakan begitu. Begitu. Nanti barangkali ada rezeki, dia masih sakit, baru belikan mangga dermayu. Iya, apa harum manis. Begitu dibawa ke sana. Gitu tuh. Tengok yang sakit itu, tengok. Tengok. Itu dianjurkan, sangat dianjurkan tuh. Nengok orang sakit. Oh, senang sekali orang sakit ditengok ya. Iya. Apalagi maaf. Malam ini Pak Ustadz nggak datang ya? Iya, nggak tahu kemana. Berikutnya nggak datang juga. Berikutnya nggak datang juga. 3 kali tuh nggak datang. Tanya kemana 3 giliran Pak Ustadz nggak datang ya? Sakit, iya. Sakit apa? Malah rindu. Malah rindu. Sakit gitu. Nah ini Pak Ustadz yang sakit. Tengok gitu. Nah itu tuh. Jadi supaya wattaroddu di masalan alal mardha bil iadah, supaya nengok orang sakit. Biasakan kita nengok orang sakit, begitu ya. Jangan sampai tidak mau nengok orang sakit. Terus walal janaizi bitasyi'i, dan kita supaya terbiasa mau mengantar jenazah ke kuburan. Tuh. Ada tetangga meninggal. Pertama kita ikut sholat jenazah. Tanya sama keluarganya, mau dikubur di mana? Dekat, mana? Karet. Kita ada waktu, berangkat ikut. Gitu. Kecuali kalau jauh, mau dikubur di mana? Di Serang. Oh, di Serang ya nggak ikut saya. Jauh gitu. Kalau cuma karet kan dekat. Ya. Mau dikubur di mana? Menteng Pulo. Menteng Pulo apa itu? Iya, ada kuburan lagi itu kan? Menteng Pulo apa menteng apa namanya itu? Iya itu. Ikut gitu. Ngantar jenazah. Ada keterangan orang yang melawat takziah ya, melawat namanya ya. Orang yang melawat orang meninggal. Takziah. Melawat apa namanya? Iya melawat. Orang yang melawat orang meninggal, orang itu sampai menyolatin dan sampai ikut nganter jenazahnya ke makam. Orang itu dapat pahala 2 kirot. 2 kirot, iya. Ukuran 2 kirot bagaimana? 1 kirot itu beratnya seperti gunung Uhud. Gunung Uhud. Lah 2 kirot berarti 2 gunung Uhud. Pahalanya begitu besarnya. Orang yang melawat sudah itu ikut nyolatin, ikut nganter ke makam. Pahalanya besar sekali gitu. Maka usahakan kalau kita ada tetangga meninggal, kita melawat, udah sampai di situ tanya mau disolatkan jam berapa, sudah lohor, kita ada waktu melawatnya jam 9, pulang dulu aja. Udah pulang, sholat lohor ke masjid, disolatkan di masjid, ya. Berangkat ke masjid, sholat berjamaah, sholat lohor. Sudah itu jenazah disolatkan, ikut nyolatin. Masya Allah, pahalanya banyak sekali, gitu ya. Pahalanya banyak. Dan ingat, kalau kita senang mensolatkan jenazah, insya Allah nanti kalau kita jadi jenazah, banyak yang senang nyolatin jenazah saya. Begitu. Kalau senang. Tapi sebaliknya, kalau kita nggak senang sholatin jenazah, kita nggak disenengin orang untuk disolatkan jenazah saya ini, begitu. Jadi bagaimana kitanya itu, kalau kita senang nyolatin jenazah, nanti kita jadi jenazah, insya Allah banyak yang nyolatin, begitu tuh. Dan perlu diketahui lagi, jenazah yang paling bahagia adalah jenazah yang banyak yang mensolatinya.
Begitu? Iya. Nabi mengatakan, kalau ada jenazah disolatkan oleh 40 jamaah, 40 nih, maka jenazah itu dimaafkan dosa-dosanya. Kalau dimaafkan dosanya nggak bahagia? Oh, bahagia banget. Bahagia. 40. Ada satu keterangan lagi, kalau ada jenazah disolatkan oleh jamaah 3 shaf. 3 shaf, 3 baris. Shaf pertama, kedua, ketiga. Maka jenazah itu dimaafkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Shaf itu oleh Nabi tidak diterangkan, tidak ditentukan 10 atau 20 atau 40, enggak. Pokoknya 3 shaf. Mau diisi satu shafnya 5 orang, terus di belakangnya 4 orang, di belakangnya 3 orang, enggak jadi masalah. Pokoknya 3 shaf. Makanya biasanya kalau ada orang mau sholat jenazah, udah siap semua jamaahnya, imamnya biasanya ngomong, tolong dibikin 3 shaf. Dibikin 3 shaf. Tujuannya begitu. Tujuannya begitu. Biar termasuk apa yang disampaikan oleh Nabi. Kalau ada jenazah disolatkan oleh 3 shaf, maka jenazah itu dimaafkan dosanya oleh Allah. Begitu tuh. Gitu ya. Jadi senanglah kita mensolatkan jenazah. Belum bisa Pak Ustadz. Belajar. Mulai dari niatnya, bacaannya, doanya, begitu. Gitu ya. Masya Allah, jadi jenazah. Mau jadi jenazah enggak kira-kira? Jadi ya. Apalagi sekarang bulannya bulan apa ini? Desember ya. Udah tanggal berapa? Tanggal 4 Desember, tanggal 4 ya Allah. Kalau umur Desember 31 hari, berarti tinggal 27 hari sampai ke tahun baru Januari, begitu kan? Sekarang tahunnya 2021. Nanti ganti Januari 2022. Nanti ganti lagi 2023, 2024 dan seterusnya. Maaf. Semakin gede angka tahun dari 21 menjadi 22, menjadi 23, menjadi 24 dan seterusnya. Maaf, jangan terlena kita. Semakin dekat kita ke ajal. Semakin dekat ke? Iya, semakin dekat ke ajal. Bukan semakin jauh. Bukan semakin jauh. Seandainya tahun 2021 ini jatah umur kita tinggal 20 tahun. Masuk 22, tahun 22 ini jatah kita tambah atau kurang? Kurangin 1 tahun, berarti tinggal 19 tahun lagi. Nanti masuk 23, kurang lagi 1 tahun. Tinggal 18 tahun, tinggal 17 tahun, tinggal 16 tahun, tinggal 15 tahun. Akhirnya jatah kita habis. Habis atau tambah? Habis. Ya Allah, ngeri. Nah itu. Maka untuk menghadapi kematian yang semacam itu, mari kita cari bekal sebanyak-banyaknya. Sebab kematian itu ibarat orang bepergian yang jauh sekali. Tidak bisa kembali. Kalau bepergian yang bisa kembali juga, itu juga kita berbekal. Contoh, orang ke haji, ONH biasa bukan plus, 40 hari pulang pergi. Itu pun bekalnya komplit yang dimasukkan ke pemerintah. Misalnya 35 juta, bayar 35 juta. Akhirnya kita bawa bekal juga untuk beli apa. Terus nanti tuh dari pemerintah ada kembalian sekian. Padahal orang haji bisa kembali lagi. Orang Indonesia pulang ke Indonesia. Orang Amerika pulang ke Amerika. Kan begitu kan?
Bisa kembali lagi, bekalnya pun komplit, bekalnya pun banyak, padahal bisa kembali. Nah, apalagi kita berangkat menuju kampung akhirat, pemberangkatannya nanti kalau sudah mati berarti, dan perjalanan ini jauh sekali, tidak bisa kembali lagi ke dunia, maka tolong cari bekal sebanyak-banyaknya. Begitu. Apa bekalnya? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, sebaik-baik bekal adalah takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi berbekal, kita harus berbekal. Mari kita cari bekal, begitu ya. Sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah. Fa inna khairaz zadi taqwa. Gitu. Jadi kembali pada pengajian, kita hendaknya seneng nengok orang sakit dan seneng ngantar jenazah. Begitu. Fa kullu dzalika afdalu minan nawafil, dan semua itu yang sudah kita pelajari tadi lebih bagus, lebih utama dari ibadah-ibadah sunnah. Gitu. Afdal itu lebih utama. Fa inna hadhihi ibadatun fiha rifqun lil muslimin. Karena semua itu adalah ibadah yang bermanfaat untuk orang-orang Islam. Ya, jadi semua itu yang kita pelajari tadi bermanfaat untuk orang-orang Islam. Nah, sampai di sinilah pengajian kita. Insyaallah giliran akan datang bisa disambung kembali. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil ahyar miftahi babil yasar sayyidina Muhammadil muhtar wa alil adhar wa ashabil ahyar adadani amillah yaftari. Allahumma ij'alna wa uladana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarr wa dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la madrudan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana anzilna munzilan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana arzuqna taqwa wal istiqamah wal qanata wa husnal khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. 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 Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.